Apakah kalian pernah melihat burung menari-nari saat berjalan? Ya, benar sekali, dia adalah woodcock Amerika atau berkik gunung Amerika. Sebelum lanjut ke pembahasannya, sebaiknya kalian siapkan dulu kopi, goreng pisang dan rokoknya. Ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Paruhnya cukup panjang untuk ukuran burung, hampir seperempat dari panjang tubuhnya. Saat burung sedang terbang dan membentuk siluet di langit sore atau dini hari, paruhnya dapat menyebabkan burung tersebut terlihat seperti lebah raksasa dengan alat penyengat di ujung yang salah. Woodcock Amerika juga memiliki mata hitam besar yang letaknya relatif jauh di belakang kepala. Woodcock Amerika menyukai area yang terdapat campuran kayu muda dan basah serta area terbuka di dekatnya. Mereka paling sering ditemukan di daerah pedesaan, namun, mereka juga dapat ditemukan di taman kota atau pinggiran kota jika tersedia habitat yang tepat. Tarian langit adalah nama lain untuk pertunjukan kawin woodcock jantan Amerika. Jantan menemukan area terbuka di dekat area hutan muda. Sekitar senja atau fajar, dia akan berdiri di celah dan memberikan panggilan yang terdengar seperti "PN". Dia akan mengulangi panggilan tersebut beberapa kali sebelum meluncur ke udara dan terbang dalam lingkaran spiral yang panjang dan longgar. Saat ia terbang, angin bertiup melalui bulu-bulu di sayapnya dan melintasi serangkaian bulu khusus yang menghasilkan peluit yang keras dan berkicau. Dia kemudian akan turun dan memulai prosesnya lagi. Woodcock terutama memakan cacing tanah dan invertebrata lain yang ditemukan di dalam tanah, yang berarti mereka menghabiskan banyak waktu menggunakan paruhnya untuk mencari makanan di tanah. Tagihan mereka cukup unik karena memiliki paruh panjang, sehingga paruhnya mampu tertancap beberapa inci ke dalam tanah. Selalu menatap ke tanah juga bisa membuat hewan berada pada posisi yang sangat dirugikan dalam menghindari predator. Namun, disitulah ukuran dan lokasi mata woodcock ikut berperan. Karena ukuran dan letak matanya, woodcock mampu melihat predator di atas meskipun paruhnya berada di dalam tanah. Saat berjalan, burung woodcock Amerika mempunyai gerakan mengayun yang hampir lucu. Seringkali dikatakan bahwa gerakan mengayun ini merupakan teknik berburu cacing tanah. Namun, penelitian terbaru menentang saran tersebut. Ini adalah salah satu dari banyak bidang yang memerlukan lebih banyak penelitian mengenai riwayat hidup dan aktivitas woodcock. Woodcock jantan biasanya memulai tarian langit atau pertunjukan kawin di akhir musim dingin dan awal musim semi. Dalam bukunya, Ashan County Almanac, Aldo Leopold menulis tentang menyaksikan burung kayu melakukan tarian langit antara bulan April dan Juni di peternakannya di Wisconsin. Bahkan sekitar pertengahan Februari hingga sekitar bulan Maret. Betina tertarik pada area tempat pejantan beraksi. Jika seekor betina tiba saat jantan menari di langit, ia akan mendarat di sampingnya dan mencoba untuk kawin. Baik jantan maupun betina akan kawin dengan banyak individu. Woodcock betina biasanya bertelur 4 butir di sarang dangkal yang dibangun di atas tanah. Dia bertanggung jawab penuh atas semua pembangunan sarang, inkubasi, dan perawatan anak-anaknya. Woodcock muda tumbuh dengan cepat. Mereka meninggalkan sarang bersama induknya hanya beberapa jam setelah menetas. Dalam beberapa hari, mereka mulai mencari makanannya sendiri, meskipun ibu akan terus memberi mereka makan untuk beberapa waktu lebih lama. Mereka dapat hidup sendiri kira-kira sebulan setelah menetas.
Woodcock memiliki tubuh yang gemuk, kaki pendek, kepala besar, bulat, dan paruh yang panjang dan lurus. Burung dewasa memiliki panjang 25-30 cm, dan berat 140-230 gram. Burung betina biasanya lebih besar dari burung jantan. Burung woodcock ini memiliki bulu dengan nuansa coklat, abu-abu, dan hitam. Memiliki mata besar yang terletak di kepala bagian atas, dan memiliki daerah visual yang sangat lebar, 360 derajat pada bidang horizontal dan 180 derajat pada bidang vertikal. Woodcock menggunakan paruh panjang untuk menggali tanah saat mencari makanan, umumnya invertebrata seperti cacing tanah. Pada paruhnya memiliki susunan tulang serta otot yang unik, yang memungkinkan burung ini membuka dan menutup ujung paruh atasnya ketika paruhnya sedang berada di dalam tanah. Woodcock menghabiskan setiap musim semi dan musim gugur melakukan perjalanan antara tempat berkembang biak mereka di Amerika Utara bagian utara dan tempat musim dingin mereka di Amerika Serikat bagian selatan. Mereka terbang hanya pada malam hari, biasanya bermigrasi pada ketinggian rendah 50-100 kaki. Mereka mungkin terbang sendiri atau dalam kelompok lepas yang disebut penerbangan. Jika Anda berjalan di dekat semak-semak lembab selama masa migrasi ini, Anda mungkin melihat tanda-tanda burung kayu, cipratan putih berbentuk dolar perak di tanah, kotoran atau kapur burung-burung ini. Woodcock paling aktif saat fajar dan senja, biasanya mencari makan. Woodcock membutuhkan beragam habitat untuk berkembang, termasuk semak belukar dan hutan tepi sungai, lahan di sepanjang tepi sungai, serta semak belukar di dataran tinggi, hutan suksesi awal, dan semak belukar. Di kawasan ini, kayu keras pertumbuhan kedua menyediakan habitat bersarang yang penting, sementara kawasan dengan tutupan tebal dan tanah subur lembab dengan banyak cacing digunakan sebagai tempat mencari makan. Selain itu, burung woodcock menggunakan tebang habis baru, ladang atau padang rumput yang luas untuk bertengger di malam hari. Dan burung jantan membutuhkan bukaan kecil di hutan untuk bernyanyi. Populasi woodcock telah menurun di Amerika Serikat bagian timur selama beberapa dekade. Survei musim semi tahunan terhadap tempat berkembang biak mereka menunjukkan bahwa jumlah burung woodcock di jalur terbang timur dan di New York telah menurun sekitar 2% sejak tahun 1960-an sampai penurunan lebih dari 55% dalam 40 tahun terakhir. Akibatnya, organisasi konservasi burung nasional dan internasional menganggap American woodcock sebagai spesies yang menjadi perhatian benua, dan melindungi woodcock merupakan prioritas utama dalam wilayah habitatnya. Penurunan populasi burung woodcock disebabkan oleh hilangnya habitat dataran tinggi dan lahan basah akibat pembangunan, suksesi, dan pematangan hutan. Selain itu, berkurangnya praktik kehutanan, khususnya di daerah tepi sungai yang penting bagi perkembangbiakan dan migrasi burung kayu, juga berkontribusi terhadap hilangnya jumlah burung kayu. Woodcock bergantung pada pohon dan semak yang membutuhkan sinar matahari penuh dan kanopi terbuka. Hal ini hanya disebabkan oleh gangguan terhadap hutan, yang telah berkurang drastis karena pemadaman kebakaran dan keengganan untuk menebang pohon. Keengganan ini didasarkan pada kesalahpahaman bahwa menebang pohon berdampak buruk bagi burung dan satwa liar. Meskipun menebang pohon dapat berdampak negatif pada beberapa spesies satwa liar, pengelolaan hutan yang tepat sebenarnya meningkatkan kelimpahan dan keanekaragaman beberapa burung dan satwa liar hutan di suatu wilayah. Ironisnya, spesies burung dan satwa liar di hutan tua, yang sering disebut-sebut terancam, sebenarnya secara keseluruhan kondisinya baik-baik saja. Spesies suksesi awallah yang membutuhkan lebih banyak bantuan dan habitat. Inisiatif Hutan Muda DSC, yang dimulai pada tahun 2015, bertujuan untuk secara dramatis meningkatkan suksesi awal dan habitat hutan muda untuk berbagai spesies, termasuk American woodcock, di kawasan pengelolaan marga satwa. Untungnya, populasi woodcock,
serta spesies hutan awal suksesi lainnya, seringkali dapat segera dipulihkan melalui pengelolaan pemanenan lahan hutan yang tepat. Menebang petak atau jalur kecil seluas 5-10 hektar di hutan secara bergilir akan menciptakan mosaik hutan dengan umur yang berbeda-beda dengan struktur yang beragam. Daerah-daerah ini menyediakan semua yang dibutuhkan burung woodchuck untuk bertahan hidup dan sejahtera, tempat berlindung yang baik, makanan berlimpah, dan kesempatan untuk bernyanyi jantan. Nah, itulah fakta menarik tentang burung woodchuck atau berkik gunung Amerika. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik terbaru dari saya. Bila ada mata